Halo guys, ketemu lagi sama Windy dari PWB. Hari ini kita mau mulai segmen baru, mungkin namanya Pilotalk. Jadi kayak ya ngomongin aja apa yang jadi keresahan kita, keresahan saya di hari-hari ini gitu ya. Hari ini mau ngomongin tentang kesepian. Buat kalian mungkin juga sekarang lagi dengerin dan lagi ngerasa kesepian, sama. Jadi apalagi untuk kita yang udah di usia-usia kerja mungkin ya, yang mungkin jauh dari orang tua, yang pas pulang ke rumah kayaknya cuma sendirian gitu. Mungkin ada kalanya kita ngerasa kayak kesepian gitu. Tadi udah ketemu orang-orang, rame, ketawa-ketawa, seru-seruan, kerja bareng. Tapi begitu pulang ke rumah kayaknya ya sendiri, ya sepi. Gak ada temen yang bisa diajakin ngomong. Mungkin teman-teman kita udah pada sibuk dengan kehidupannya, dengan keluarganya. Ataupun mungkin yang belum punya pasangan. Jadi pas pulang kayak gini, orang lain mungkin lagi teleponan sama pasangannya, tapi kita ya nggak ada yang ditelepon, jadi akhirnya sendiri. Biasanya apa sih yang kalian lakuin kalau lagi ngerasa kesepian gitu? Kalau saya biasa mungkin melakukan hobi, salah satunya olahraga. Jadi mungkin baru start jam 6, baru beres jam 8, jadi pulang ke rumah dengan beberes mungkin di gym atau di tempat olahraganya baru pulang mungkin jam 9, setengah 10, pulang udah tinggal istirahat dan tahu-tahu udah hari besok lagi. Atau mungkin mengisi dengan hal-hal yang menyenangkan buat kita, misalnya bisa nonton series, itu juga lumayan sih, bisa ngebantu ngehilangin rasa kesepian sekaligus ada yang mengisi lah ya. Jadi bisa ada hiburan dari tontonan yang kita tonton atau ada pelajaran dari tontonan yang kita tonton. Biasanya tuh saya senang banget nonton yang kayak dokter-dokteran, film tentang dokter, film tentang pengacara, detektif. Jadi lebih ada pengetahuan juga, oh ternyata di dunia medis kayak gini, oh ternyata kalau berhadapan dengan dunia hukum kayak gini, kayak gitu. Biasanya rekomendasinya mungkin dari drakor itu kayak mereka tuh dalam menggali dulu, research dulu, jadi kayak nggak sembarangan langsung bikin aja asal jadi asal pek, tapi banyak pelajaran yang bisa didapat. Terus yang ketiga mungkin kita pastinya punya tujuan lain kan, selain kita misalnya udah kerja nih di tempat yang kita sekarang kerja. Mungkin waktu kita nggak terlalu cocok sama yang sekarang, atau kita punya mimpi lain atau kepengen lain yang pengen dicapai, mungkin dengan kita punya banyak waktu luang kita bisa mengasah itu. Jadi latihan, misalnya kayak saya senang fotografi, mungkin kita bisa latihan foto, atau kita bisa baca buku, bisa nonton dari YouTube gimana sih teknik-teknik fotografi, atau misalnya membangun bisnis sendiri ya bisa ikut misalnya webinar, biasanya tuh untuk kayak kelas karyawan gitu diadainnya pasti deh malam. Jadi kita nggak cuman ngisi kesepian kita, waktu kosong kita dengan bergalau gitu ya, galau-galau ria lah ya. Jadi lakuinlah sesuatu yang lebih berguna. Tapi kalau misalnya udah lagi malas banget, kayak udah suntuk, udah dilakuin hobinya, mau olahraga nggak ada jadwal, atau ya benar-benar nggak tahu lagi harus ngapain ya. Biasanya kalian ngapain? Kalau saya tadi sih merenung, karena hari ini kayaknya ngerasa suntuk banget. Walaupun hari ini kayak banyak gitu ya pencapaian yang udah dicapai, hari ini ketemu orang, terus karena saya lagi kuliah, pas di kuliah juga dapat beberapa pencapaian, tapi kok pas pulang ke rumah kayak kosong gitu. Ya mungkin bisa merenung,
kenapa ya saya bisa mencari si perasaannya, emosinya. Kenapa ya saya merasakan seperti ini? Apa ya yang bikin saya jadi kayak gini? Mungkin ada kangen mungkin sama seseorang, atau mungkin apa gitu yang kalian rasain, penting banget untuk bisa kita cari tahu dulu mungkin ya. Apa sih yang bikin kayak gini supaya nggak berkepanjangan gitu. Terus kalau kerasanya mungkin udah berhari-hari si perasaan kesepiannya tuh nggak hilang-hilang. Dan bisa mungkin sampai mengganggu keseharian kita, ngeganggu emosi kita, mood kita dari misalnya pas siang-siang waktu kita kerja atau kita kuliah tuh jadinya malah drop banget. Terus banyak hal lain yang kayak sampai bikin mungkin gak bisa tidur, berkurangnya nafsu makan jadi hilang drastis, dan udah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, berbulan-bulan misalnya. Mungkin udah saatnya buat kalian juga untuk cari bantuan profesional. Mungkin kalau kalian nonton podcastnya PWBB, kita selalu bilang, di ujungnya pasti, ayo cari bantuan profesional. Itu bukan cuman promosi karena saya anak psikologi ya, tapi yang memang itu tuh penting gitu saat kita udah berusaha cari tahu, udah berusaha jalanin saran-saran yang kita dapat dari Google, dari sosial media, tapi kok kayaknya belum pulih gitu. Itu penting sih mencari bantuan profesional. Dan sekali lagi bantuan profesional itu ternyata dekat banget sama kita. Bisa pakai BPJS sekarang, bisa online, bisa dari kalau kalian mahasiswa bisa minta bantuan yang ada di kampus. Biasanya ada konselor-konselornya seperti itu. Oke, kembali lagi ke kesepian. Saya kadang berpikir, makanya kenapa Tuhan itu ciptain kita berdua, bukan sendiri. Ya ada sih orang-orang yang betah hidup sendiri, tapi kalau kita selidik-selidik pasti mereka juga bilang, ada sih kadang saya merasa saya kesepian gitu. Kalau buat saya sendiri, jadi makin berpikir, iya ya, kenapa Tuhan itu ciptakan kita berdua, bukan sendiri. Ya mungkin bergunanya waktu saat kayak sekarang gini juga, waktu ngerasa benar-benar kesepian, gak ada siapa-siapa kan. Kalau kita pulang enak ya ada yang temenin, ngobrol, bikinin makan. Cuman kalau yang belum dapet ya mau gimana ya, gak bisa dipaksain. Jadi ya dinikmati aja sih si kesepiannya ini, sambil gimana caranya supaya saya bisa terus maju setelah ini gitu. Dengan yang tadi, carilah apa yang pengen kalian capai gitu. Jadi tetap semangat, jangan menyerah dengan kesepian ini, jangan malah jadi drop. Kalau ada yang bilang tuh semua orang tuh kayak udah punya pasangannya, tinggal nanti kita bisa lihat enggak, waktunya cocok enggak. Jadi sabar aja mungkin ya buat yang sedang menantikan. Tapi kalau buat yang udah memilih untuk ya udah saya mau jalanin dulu sendiri, ya ke depan kita nggak ada yang tahu, mungkin nanti ke depannya akan ketemu atau gimana, tapi sekarang untuk yang menjalani, udah saya mau ngambil kesempatannya untuk saya sendiri dulu, ya udah. Pas kita merasa kesepian kayak gini harus tetap semangat, dicari si sumber masalahnya yang bikin kita ngerasa saya sepi atau jadi sedih atau jadi galau, dan kalau bisa sih jangan berkepanjangan gitu, diselesaikan si emosi, si perasaan ini gitu. Tetap semangat menjalani hidup, tetap semangat menjalani kesepiannya, bukan kesepian, tetap semangat menjalani keputusan kita untuk sendiri dulu, dan tetap berjuang, dapatkan yang terbaik buat hidup kamu. Dadah. BWWB